Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat di masa pandemi yang masih di sekitar kita ini. Nah, malam ini tetap bersama channel Suyanto.id, sebuah channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita saat ini punya tamu istimewa, yaitu Ibu Titi Sudarti MPD. Beliau adalah luar biasa, sebagai guru berprestasi luar biasa, dan sebagai kepala sekolah juga berprestasi luar biasa. Prestasinya banyak sekali dan nggak mungkin saya hafal, harus melihat, dan kalau dibaca semuanya ini nggak jadi ngobrol nanti, nggak selesai. Tetapi yang bersangkutan, beliau adalah guru berprestasi dalam berbagai hal, seperti guru berprestasi kota Surabaya, kepala sekolah berprestasi, kemudian runner up kepala sekolah berwawasan lingkungan Provinsi Jatim, terpilih sebagai kepala sekolah dalam program Sister City Surabaya Busan. Luar biasa, masih banyak yang prestasinya. Tapi nanti yang penting kita adalah akan melihat bagaimana prestasi itu dicapai. Kemudian bagaimana prestasi untuk mengubah sekolah dari sekolah yang biasa-biasa menjadi sekolah yang luar biasa. Dulu beliau awalnya adalah di SMP Negeri 26 Surabaya, yaitu sebuah sekolah di pinggiran. Saya pernah datang ke sana juga. Itu rankingnya itu 23, tapi begitu ditangani beliau itu menjadi ranking 2 Surabaya. Luar biasa kan, dari ranking 23 tahun 2008 kemudian menjadi ranking 2 Surabaya tahun 2013. Juga kemudian dipindah, saya kira karena prestasi beliau dipindah ke SMP Negeri 1 Surabaya, ranking 2 Surabaya menjadi ranking 5 secara nasional. Luar biasa kan? Jadi ini prestasi yang tidak main-main. Lalu sekarang pindah lagi ke SMP 1 Magetan, SMP Negeri 1 Magetan, juara 1 perpustakaan sekolah Kabupaten Magetan. Ini baru, karena ini baru 3 tahun di SMP Magetan. Saya kira ke depan saya yakin SMP Magetan itu juga akan berprestasi seperti yang telah ditinggalkan di Surabaya itu. Juga tugas yang pernah dilaksanakan banyak sekali. Jadi ada puluhan, dan bahkan saya lihat, kalau saya lihat kurikulum vitae-nya itu ada paling tidak ini 34 jabatan yang pernah didudukinya, sejak dari Ketua Teaching Learning Center Kota Surabaya, tim seleksi kepala sekolah, kemitraan kepala sekolah, ketua tim penggerak BKK, ketua GOW Kabupaten Magetan, sampai pada ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Magetan, Bunda Literasi Kabupaten Magetan, juga Bunda PAUD Kabupaten Magetan, dan tim pembina LHK Kabupaten Magetan. Luar biasa itu. Jadi kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pros. Ya. Assalamualaikum para pemirsa. Terima kasih atas waktunya Bu Titi ya. Jadi jabatan, kemudian tugas yang sedemikian padatnya, ini masih punya waktu ya. Kapan mandinya Bu? Itu jadi masih bisa. Ya, saya juga begitu. Tapi guru itu kan nggak banyak yang berprestasi dibandingkan dari 3 jutaan itu. Kalau semua guru 3 juta berprestasi, saya kira pendidikan Indonesia itu sudah selesai. Tapi persoalannya adalah guru-guru itu ketika Bank Dunia melakukan penelitian, bangsa Indonesia, pemerintah itu mendobelkan, Indonesian government double the budget but for nothing katanya. Jadi anggarannya ditingkatkan tapi tidak atau belum berkontribusi kepada kualitas pendidikan. Nah, kalau guru seperti panjenengan semua, saya yakin itu sudah beres. Tapi persoalannya nggak gampang itu. Gimana caranya Bu supaya berprestasi itu sejak dari Surabaya, dan tentu saja saudara-saudara, Bu Titi itu luar biasa sibuknya karena sekarang juga harus mendampingi Bapak, mendampingi suami sebagai Bupati Magetan, sehingga makanya beliau menjadi ibu PAUD, ibu literasi, karena ibunya anak-anak.
orang Magetan sana. Gimana Bu caranya mengatur supaya bisa berprestasi ketika ceritakan dari Surabaya, dari SMP 26 yang di pinggiran Di sawah SMP itu. 6 pertama Oh, diangkat jadi guru di SMP 6 oh dulu. ya ya ceritakan deh Nggih, nanti. nggih, Gimana Bu? nggih, nggih. Nggih, nggih. Jadi begini, Prof, pemirsa semua di seluruh tanah air. Jadi pertama ketika saya memilih profesi sebagai guru, itu saya berusaha mencintai profesi saya ini. Cita-cita saya yang pertama kali ketika jadi guru itu saya ingin menjadi guru yang dicintai murid saya. Oke. Karena mata pelajaran yang saya ampu itu adalah matematika. Kita tahu pada zaman itu matematika itu bukan pelajaran yang favorit ya, bukan pelajaran yang ditakuti oleh banyak peserta didik begitu, sehingga saya ingin menjadi guru yang dicintai murid saya, karena nanti kalau saya dicintai murid saya, pasti murid saya akan cinta matematika, sehingga saya mengajar lebih mudah. Alhamdulillah saya diangkat pertama kali sebagai caleg di SMP Negeri 6 Surabaya selama 24 tahun. Jadi saya mengabdi sebagai guru di SMP 6 itu 24 tahun. Kemudian tahun 2002 saya menjadi juara 1 guru prestasi Kota Surabaya. Oke, ketika di SMP 6. Di SMP 6. Oke. Kemudian tahun 2006 saya mencoba mengikuti seleksi kepala sekolah itu karena penasaran saja, Bro, bukan ingin. Saya kok ada teman-teman sampai tes 2 sampai 5 kali, ada yang sampai 7 kali kok belum berhasil. Itu kan seperti apa sih sulitnya, saya begitu. Sehingga saya izin kepada suami, boleh nggak kalau saya nyoba begitu. Ternyata diizinkan, kemudian tahun 2006 saya mencoba untuk mengikuti seleksi, ternyata lulus begitu. Ternyata begitu lulus tidak segera dipromosikan atau diangkat jadi kepala sekolah sampai 2 tahun, sehingga kalau kemana-mana saya ditanya teman-teman, si Dona ngendi gitu. Saya juga jadi terus jawabnya agak bingung. Iya yo nang ndi yo. Jadi kepala sekolah enggak. Akhirnya tahun 2008 pada bulan Agustus saya dilantik oleh Pak Wali, ditempatkan di SMP Negeri 26. Jadi ketika jadi guru saya tidak pernah menolak tugas apa saja yang diberikan kepala sekolah saya. Meskipun saya merasa tidak tahu tugas itu yang diberikan kepada saya itu apa, biasanya saya nanya-nanya, saya belajar terus. Kemudian saya berusaha untuk kalau diberi tugas A oleh kepala sekolah saya, biasanya saya kembangkan, tidak hanya A saja, tapi sampai B, sampai C, begitu. Ya. Pada Agustus 2008 saya dilantik, kemudian saya ditempatkan di SMP 26, tadi kondisi SMP 26 yang di pinggir barat, Surabaya Barat, jadi 40 kilo dari rumah. Jadi saya berangkatnya lepas sholat subuh langsung berangkat karena saya tidak ingin memberi contoh terlambat datang meskipun rumah saya jauh. Ketika saya harus naik angkot, saya pagi-pagi akan naik angkot bareng dengan para penjual Jual sayur ya. Di dalam angkot itu gitu. Saya kadang-kadang naik di atas daun dagangannya mereka begitu. Tapi saya pakai jaket, tidak tahu kalau saya kepala sekolah di SMP 26. Seperti itu. Sehingga waktu awal di sana, saya kan dari SMP 6 kan sekolah favorit gitu setelah SMP 1 Surabaya. Sehingga saya juga kaget di sana. Dari SMP 6 kan biasanya ranking 2 di Surabaya setelah SMP 1 begitu, terus langsung di SMP 26 ranking 23 dari 42. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Bu di SMP 26 itu supaya bisa bangun, bisa termotivasi menjadi SMP baik? Semuanya masih belum baik, Bro. Jadi akademisnya juga ranking 23, non akademisnya juga belum
punya prestasi, kemudian lingkungannya luar biasa, kotor dan waktu perjalanan ke sana kondisi itu sebenarnya saya malu gitu, apalagi kantinnya itu. Sehingga saya berpikir jalannya sempit lewat tengah sawah ya itu. Iya, di tengah sawah itu dulu biasanya disebut sekolah kebo gitu karena di sawah untuk angon kebo itu bro dulu ceritanya. Sehingga saya di SMP 6 sekolahnya kecil di sana luar biasa 4 kalinya gitu. Hampir 13.826 meter persegi, di SMP 6 itu hanya 3.000. Sehingga keliling, sampah luar biasa banyak, tidak ada TPA-nya, kemudian bangunannya tidak teratur, sehingga bergerak saya mulai dari benahi lingkungan dulu, bro. Oke. Okay. Oh, lingkungan ya. Jadi kultur apa yang diimpor dari SMP 6 ke SMP 26 supaya dia bisa menjadi bangkit akhirnya kita kedua. Saya menganggap teman-teman itu bukan atas bawahan dan atasan, tapi kita mitra kerja, kita keluarga besar yang bertanggung jawab terhadap baik tidaknya sekolah yang ada di sekolah itu tanggung jawab kita bersama, begitu. Sehingga saya melaksanakan dawuhnya Ki Hajar Dewantara untuk ing angsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani, dengan mutu berpikir baik, berkata baik, melakukan yang terbaik. Sehingga mulai dari saya, misalnya untuk karena gersang penghijauan, maka mulai dulu. Karena saya juga hobi, anaknya petani, bro. Jadi saya hobi nanam-nanam. Jadi tanaman di rumah kan banyak. Sehingga tanaman di rumah saya usung ke sekolah. Oh gitu ya. Angkut sekolah ya. Jadi bawa dari rumah ya. Ya. Dari rumah Mas Pati itu dari mana? Dari rumah Surabaya. Oke. Ya. Ya, sehingga semua akhirnya membawa orang tua juga, kita bergerak bersama-sama lingkungan. Akhirnya tahun 2009 kita maju Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya. Alhamdulillah dapat juara 2. Kemudian tahun berikutnya kita gagal ke Adiwiyata Provinsi, tapi tahun berikutnya maju ke provinsi, tahun berikutnya maju ke nasional, 2013 akhirnya maju ke Adiwiyata Mandiri. Itu titik baliknya ketika lingkungan terbangun baik, kemudian saya berpikir apa ya, kalau di tengah sawah apalagi aksesnya seperti itu, kalau tidak membuat monumen yang istimewa pasti tidak akan bisa cepat menjadi kuda menarik begitu. Akhirnya membuat kantin apung itu, bro. Oke, ya. Itu kan di belakang ada sawah tada hujan yang itu biasanya dulu untuk buang sampah kita bersihkan, kemudian kita membuat kantin apung 3R yang tidak hanya sekedar kantin tapi juga desainnya harus ramah lingkungan, kemudian di sana menjadi salah satu pusat penguatan dan pendidikan karakter. Dibuat besar karena ukurannya 25 kali 25 meter persegi, dibuat indah gitu, menjadi 5 anjungan yang berbahan dasar kayu, sehingga di sana menjadi indah, dan setiap anjungan itu bisa menampung 100 orang, sehingga kapasitasnya jadi 500 orang, 500 pengunjung, ditambah yang selasar sebelah depan itu untuk penjualnya gitu. Kita buat indah begitu. Ya, oke, itu upaya yang luar biasa. Dalam teori inovasi, saya kira tidak semua orang siap untuk mengadopsi. Bu Titi kan akan membawa sebuah inovasi di situ. Adakah yang resisten? Biasanya menurut teori hanya 2,5% orang kalau dihadapkan inovasi itu siap untuk mengadopsi. Kemudian yang 13% itu nunggu-nunggu dulu, setelah orang lain melakukan dia baru ikut. Ada yang resisten nggak? Menolak? Ada yang resisten, tapi akhirnya kan kita jalan terus. Saya tantang mereka maunya apa gitu. Saya kesini membawa ini. Penjenengan mau jalan cepat atau lari?
Kalau mundur saya tidak mau. Pilihannya hanya cepat atau lari, saya bilang begitu. Akhirnya sebagian besar menjawab lari. Oke, lari. Kalau lari kita harus di track yang sama, saya bilang begitu. Kalau nanti ketika kita lari ada yang keluar dari track, akan saya masukkan lagi ke track. Lari lagi, dia keluar lagi, saya masukkan di track lagi. Tapi ketika kita lari lagi, dia keluar track 3 kali, maka harus kembali ke laptop, saya bilang begitu. Luar biasa teorinya. Pilihannya lari atau jalan cepat, nggak boleh mundur. Akhirnya lari. Ya. Biasa itu. Jadi inspirasi buat kita semua, buat kepala sekolah yang baru di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, ini caranya mengajak anak buah yang ogah-ogahan jalan yang biasa di zona nyaman, ditantang. Anda lari atau jalan cepat tapi mundur nggak boleh. Jalan cepat dan lari boleh, tapi harus pada right on the track. Nah, ini hasilnya berapa tahun, Bu, untuk bisa mereka lari jalan cepat di track yang sama, sehingga orkestranya itu bagus. Itu di tahun kedua, ketika kita kantin apung jadi itu luar biasa sekali. Saya juga di luar dugaan saya, ternyata semua orang mencari SMP 26 karena kantin itu. Dan panen raya prestasinya itu ketika tahun 2012-2013, Prof. Jadi dari ranking 23 menjadi ranking 2 di Surabaya tadi. Jadi tahun pertama ranking 15, kemudian berikutnya 11, tahun berikutnya 6, seperti itu. Dasarnya perankingan apa itu, Bu? Rata ujian nasional, Bro. Ujian nasional ya? Rata ujian nasional. Kemudian kantin itu ternyata semua orang penasaran dengan kantin kita, sehingga kantin itu menjadi betul-betul menjadi jantungnya ini, sehingga sering kegiatan besar. Puncaknya tahun 2011 waktu Hari Lingkungan Hidup Dunia di Surabaya, itu sebetulnya pertama itu tidak di SMP 26, ada di tempat lain begitu, Bro. Ternyata tahu-tahu saya ditelepon bahwa akan dipindah ke kantin, maka kita berbenah karena Duta Besar Amerika, kemudian Ibu Wali Kota, kemudian Ibu Konjen akan hadir. Wah, itu hebohnya bukan main. Padahal pada waktu penjenengan sidak ujian nasional di sekolah kami itu saja sudah hebohnya luar biasa. Baru pertama kali ini ada Pak Dirjen ke sekolah kita, itu saja. Kemudian waktu 2011 itu jauh-jauh hari itu semua staf dan dari Jakarta, dari ini ke sekolah kita, melihat UKS kita, melihat ini, nanya itu, kalau nanti ada serangan jantung gimana. Teman-teman terbengong-bengong, kok nanyanya serangan jantung? Nah, ya itu kalau pembesar mau ke sini ya seperti itu, dianu saja, dilayani. Akhirnya rumah sakit terdekat di mana, terus pemadam kebakarannya di mana, semua ditanya detail. Ternyata ketika beliau mau hadir itu sterilnya tuh sampai radius 5 kilo, Bro. Ya. Oh ya, disterilkan ya. Ya, itu ada kejadian yang sangat luar biasa. Waktu beliau akan hari H akan hadir itu, ada staf yang dari kedutaan itu nanya ke kita prosedurnya nanti gimana. Nah, karena kantin apung kita itu kan lantainya kan kayu, Bro. Jadi di situ karena pusat pendidikan karakter, bahwa semua yang naik ke kantin itu harus lepas sepatu. Ya, mereka anak-anak itu punya tas sendiri-sendiri. Misalnya Titik Sudarti kelas 7A, itu nanti sepatu saya kalau mau naik, saya bawa tas saya itu, saya masukkan di tas saya itu, dibawa naik, nanti kalau turun nanti dipakai lagi. Aturannya seperti itu, Bro. Itu untuk penguatan karakter disiplin, kemudian kebersihan. Karena nanti kalau lantai kayu itu diinjak-injak pakai sepatu kan kotor. Iya, betul. Nah, akhirnya waktu itu diberitahulah staf yang dari kedutaan itu bahwa nanti
karena acaranya di kantin apung, nanti semua yang naik harus lepas sepatu. Lah rupanya stafnya ini tidak biasa bos saya lepas sepatu. Akhirnya yang temen ke matur saya, Mom, ini katanya stafnya nanti Pak Duta Besar tidak akan bisa lepas sepatu. Loh, itu aturan. Siapa saja yang naik ya harus taat aturan itu. Akhirnya komunikasi lagi. Stafnya tidak mau lagi gitu loh. Sampai perjalanan akan nyampe di sekolah itu masih rame. Ternyata begitu. Pokoknya tidak saya gitu. Pokoknya siapapun ya aturan itu berlaku untuk semua orang gitu. Ya, ya. Akhirnya ternyata ketika ini mungkin Pak Duta Besarnya kok rame ada apa begitu. Terus akhirnya rupanya staf itu matur ke Pak Duta Besarnya. Terus ini kok di sekolah itu aturannya begini-begini. Iya enggak apa-apa saya lepas sepatu. Akhirnya sampai di ini lepas sepatu semua. Ya begitu selesai acara saya langsung gini. Kalau aturan itu berlaku untuk semua. Ketika tadi kita lepas tidak pakai sepatu sudah hancur. Saya bilang begitu ke teman-teman. Ya. Jadi itu agak lucu. Makanya kalau misalnya tidak punya kantin apung itu mungkin tidak akan terjadilah Bu Risma, kemudian konjen, kemudian Duta Besar akan ke sekolah saya, Prof, yang di setengah sawah itu rupanya menyemangati teman-teman untuk lebih termotivasi lagi bahwa di sekolahmu ini kalau tidak luar biasa, nggak akan ada yang kesini, saya bilang gitu. Sehingga yang pertama ketika ke sana menjadi pilihan kelima, sekarang menjadi pilihan pertama. Begitu. Wah, luar biasa. Paling tidak pilihan kedua setelah SMP 1 kan begitu. Sehingga itu juga murid saya menjadi peraih tertinggi Surabaya. Jadi ya. Itu luar biasa. Bagaimana untuk menanamkan kebanggaan? Ya. Tadinya kan saya kira anak-anak sana itu minder itu kan sekolahnya jepit gitu. Jadi gimana untuk menanamkan kebanggaan? Wah, aku bangga di SMP 26 dan bangga menjadi warga SMP 26. Gimana, Bu? Harus berprestasi. Berprestasi. Ya. Jadi kalau sekolahmu berprestasi, pasti semua orang akan ke sini. Kalau kamu berprestasi, pasti kamu akan dicari. Ya. Seperti itu. Kamu harus lakukan yang terbaik. Saya misalnya kalau anak-anak saya lomba, saya tidak ingin menang begitu. Saya beritahu juga orang tua. Saya tidak kepingin anak saya menang, tapi saya kepingin anak-anak saya ini melakukan yang terbaik. Oke, ya. Menang itu bonusnya, saya bilang begitu. Ya, luar biasa itu. Nah, inilah strategi. Saudara-saudara, Bu Titi ini membuat strategi bagaimana untuk membuat anak-anak yang di sekolah itu berprestasi dengan caranya tidak menekan tapi sangat-sangat apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh siswa itu. Lalu sekarang guru di sana itu menjadi gengsinya tinggi itu ya, guru-guru di sana itu. Iya, jadi kebetulan di SMP 26 itu waktu itu saya lihat itu kekuatannya itu satu, Bro. Jadi banyak guru-guru yang usianya di bawah 50. Oke, itu yang saya dorong, ya. Baik, itu yang usia-usia tua itu diajak kadang-kadang inovasi kan susah itu. Misalnya zaman dulu kan untuk komputer kan baru awal-awal. Kadang-kadang suruh megang mouse saja kan masih bingung-bingung mereka itu. Gimana caranya itu? Saya dampingi biasanya. Itu tadi saya beri contoh gitu. Oke. Pernah waktu kita kan jadi base camp-nya lesson study, Bro. Iya. Untuk menjadi guru model itu pada enggak mau, takut semua, lari semua. Akhirnya karena sudah ada, baik kalau tidak ada, mem saja yang jadi guru model. Akhirnya saya maju jadi guru model. Oke, kepala sekolah dan guru model ya? Ya, saya jadi guru model. Itu kan lesson study yang dari Jepang itu ya proyeknya? Iya. Iya. Akhirnya dengan ini kita dapat base camp dan saya jadi salah satu master teacher, kemudian dipilih mewakili Surabaya dan Jawa Timur untuk
berbicara di simposium internasional yang di UPI itu debut pertama kali saya bicara di internasional, Prof. Ya, ya. Semalam nggak bisa tidur. Redek saya, nggak bisa tidur. Tampil saya setelah isoma, teman-teman si isoma saya mangku laptop saja. Rasanya ada saja yang kurang begitu. Ya, ya, ya. Sampai nggak doyan makan saya. Setelah tampil ternyata alhamdulillah diapresiasi banyak. Ya. Ini akhirnya saya diundang untuk memotivasi yang guru di Indonesia mengajar itu. Seneng sekali bisa berbagi, kemudian di kemitraan kepala sekolah bisa berbagi dengan teman-teman di NTB, di Sumbawa dan di Bima, itu saya seneng sekali. Ya, ya. Nah, inilah saya kira strategi itu. Memang orang kalau mau berprestasi itu harus cemas itu. Hubungan prestasi ya hubungan ini risetnya ada. Hubungan prestasi dengan achievement itu kurvanya itu parabolik terbalik. Jadi pada titik tertinggi itu kecemasan yang optimal itu prestasinya tinggi kalau ditarik garis ke sumbu X ke bawah itu juga artinya anxiety, kecemasannya itu optimal. Tapi kalau cemasnya terlalu cemas yang berlebihan di ekor yang sumbu parabola yang kanan itu kan prestasinya rendah. Itu karena kalau sudah terlalu cemas nggak bisa berpikir logis. Tapi kalau orang yang nggak cemas sama sekali di ekor parabola yang kiri itu ditarik ke sumbu E kan juga rendah prestasinya. Itu karena kenapa? Orang yang tidak cemas itu sebenarnya adalah orang pahpoh, nggak ngerti apa yang harus dicemaskan. Jadi itu teorinya. Jadi itu gunakan itu ketika mengajak dan mengamati bahwa cemas itu penting. Tapi begitu cemas selesai seperti jenengan selesai prestasi itu kan relief. Kalau relief itu bahagia. Ketika bahagia timbul hormon endorfin sehingga ketika bahagia muncul berbagai macam inspirasi. Jadi orang sukses itu syaratnya harus bahagia dulu. Kalau nggak bahagia nggak bisa mendapatkan inspirasi apa-apa. Nah itulah kuncinya. Sehingga kalau mengajak orang untuk berprestasi itu jalannya. Kecemasan pasti ada. Semua yang berprestasi cemas. Orang yang melahirkan itu juga harus cemas. Kalau nggak cemas, bayinya nggak lahir itu. Gitu. Tapi lebih cemas kalau mau jadi nenek. Nah, kalau nenek itu masalahnya menghadapi cucu itu tidak harus bilang iya semua. Bahkan gelasnya dipecahin cucu pun itu senang juga. Tapi jangan lama-lama di rumah nenek kalau cucu itu nanti normanya itu double, jadi kasihan orang tuanya. Betul gitu. Sayangnya kadang membunuh. Nah, kemudian bagaimana pergerakan ke SMP 1 Surabaya, Bu? Apa motivasinya pemerintah kota untuk memindahkan jenengan ke SMP 1? Itu zamannya Pak Rasio atau Pak Harun ya? Oh, Pak Iksan. Oh iya kota deh. Pak Iksan. Pak Iksan yang akhirnya jadi wali kota dulu itu ya? Betul, sekarang beliau asisten. Oke, ya. Gimana ceritanya? Ya enggak tahu Pak, waktu itu saya juga begini. Ketika SMP 1, waktu saya masih di SMP 26, kok SMP 1 kok malah ranking 2 gitu. Kok jadi ranking 2? Waktu itu kan sudah berbasis komputer. Iya, ya. Ya, kenapa kok? Biasanya kan mesti nomor 1 terus gitu loh. Ya, ya. Nah, ternyata tahun berikutnya saya dari ranking 5 lompat ranking 2, sementara SMP 1 ranking 3. Loh, kok bisa kayak gitu? Ternyata kepala SMP 1 kan pensiun, Prof. Oh ya. Nah, waktu itu pensiun, ternyata saya yang ke SMP 1. Ada kejadian lucu juga, karena kalau saya memotivasi teman-teman di SMP 26, itu yang saya pakai contoh kan SMP 1. Oh iya. Ya, jadi saya tidak mau bersaing dengan SMP yang di sekitar sini. Kita itu tolak ukurnya SMP 1, saya bilang gitu. Tolak ukur kita itu SMP 1 dan 6. Waktu itu kan ranking 1-nya malah SMP 3, Bro. Oh, oke, ya. SMP 3, kemudian kok tahu SMP 26 itu kok ranking 2. Saya juga heran gitu. Ya. Kok bisa, ada apa itu dengan SMP 1? Nggak taunya begitu SMP 1 kepala sekolahnya pensiun, saya di SMP 1. Waktu saya
koordinasi pertama dengan staf di sana, saya ya tertawa. Mohon maaf ya Pak, Bu, kalau di SMP 26, saya kalau memberitahu teman-teman motivasi itu, kita kalau pengen mengalahkan jangan SMP yang lain, kita ngalahkan SMP 1. Saya kira SMP-mu kalah tenan, saya gitu. Maaf ya, terus akhirnya saya di sini. Ternyata memang ya itu harus dibenahi semua, Ya, kalau di SMP 1 terus apa sesumbarnya itu? Kalau ngalahin jangan SMP 3, SMP 26 gitu ya. Saya begini, sebenarnya kalau secara prestasi real, penjenengan kalah dengan SMP 26. Karena 26 itu sudah akademis dan non-akademis sudah di atasnya penjenengan. Penjenengan adiwiyata belum apa-apa. Penjenengan adiwiyata kota wis pirang puluh tahun, saya bilang begitu. Ya. Terus sambil tertawa begitu, wis sekarang gini, saya sekarang sudah ada di sini. Saya tidak mau SMP 1 tidak nomor 1, saya bilang begitu. Kita harus mengembalikan supremasi SMP 1 nomor 1, tidak hanya akademis, tapi kita harus bergerak juga di non akademis. Tapi alhamdulillah tidak mudah ya, tidak lebih mudah, bro. Betul. Di sekolah yang sudah comfortable zone-nya luar biasa itu, tidak seperti kalau di SMP 26 saya kan from zero to hero. Oh ya, luar biasa. Kalau di SMP 1 kan from hero to superhero. Oke, ya. Jadi menurut perasaan Bu Titik mengajak orang SMP 26 dengan SMP 1 untuk mencapai tingkat atau makom yang lebih tinggi itu gampang mana? Tantangannya seperti apa? Lebih mudah di SMP 26, bro. Karena from zero to superhero, saya melakukan hal kecil saja kan sudah sudah istimewa, apalagi melakukan hal besar seperti terutama yang kantin apung itu. Kalau kantin itu kayaknya kalau SMP 26 sepanjang masa pasti kantin apung, bukan yang lain. Ya, anunya brandingnya itu ya. Nggih, sudah. Semakin besar ya itu apungnya itu. Kan masih... Akhirnya kepala sekolah yang ganti saya ini bangun lagi kantin, kan ada 3.000 meter persegi itu, bro. Yang separuh yang kantin apung itu, kemudian beliau bangun lagi yang separuh lagi. Ya, ketika saya ada belum ada ya itu kantinnya. Belum. 2009 kan itu kantin kita bangun 2010. Oh ya. Oke. Jadi sekarang bangunan yang apa itu pating celok itu ya, kalau bahasa Jawanya itu untuk ngawasi anak itu sekarang sudah bagus, paling bagus di Surabaya menurut saya SMP 26. Nah, begitu jenengan pindah ke SMP 1, masih main-main ke SMP 26 sebagai upaya untuk nostalgia atau untuk branding atau untuk misalnya benchmarking lagi itu enggak? Saya biasanya kalau ada kegiatan MKKS atau kegiatan kota, saya datang juga ke SMP 26. Wah, luar biasa itu ya. Jadi dari mana duitnya itu untuk membangun kampung kantin apung itu dulu? CSR perusahaan air mineral, kemudian juga kita urunan, bro. Wah, luar biasa sampai bisa menembus CSR mineral itu. Dia ditakut-takuti. Karena mahal itu, bro. Hah? Waktu itu habisnya sekitar 700-800 juta. Wah, luar biasa itu. Jadi gimana caranya mendekatkan sekolah dengan perusahaan? Jenengan datang atau nunggu saja karena CSR itu memang ada undang-undangnya. 2,5% dari untungnya itu harus untuk membina lingkungannya. Tapi lingkungan itu tidak akan dibina kalau nggak ada orang yang datang. Gimana caranya mengajak mereka? Nah, itu karena yang sekolah bukan apa-apa, kemudian prestasi sekolah adiwiyata itu yang menjadi pendorongnya. Kemudian saya bilang ke teman-teman, sudah pokoknya kita harus punya prestasi. Ya. Nanti kalau punya prestasi pasti semua orang akan datang gitu. Ya. Itu. Akhirnya betul berdatangan sehingga kita kan milih. Ya. Oke. Kalau dulu kan nggak dipilih, sekarang jadi dimilih gitu. Itu luar biasa. Karena 70% peserta didik saya itu kan dari golongan bawah, bro. Oh ya, anak yatim piatu. Iya, itu yang saya sampaikan ke beliau-beliau. Benar kalau
kalau CSA-nya penjenengan ke sini, itu penjenengan anak yatim piatu loh, dungane mandi loh saya gitu. Ya. Penjenengan itu bukan kalau ke sini bukan menolong Titik Sudarti, saya bilang begitu. Ya. Sampai Itu. saya gini, misalnya ada CSR, saya butuh bangun apa begitu, misalnya butuh 80 juta begitu, Bro. Ya. Lah beliau gini, enggak bisa Bu Titi, kita maksimal memberi itu paling tinggi 40 juta. Lah, saya butuhnya bangunan yang 80 juta, separuh lah. Aku lah tugel saya itu gitu. Udah gini, saya enggak mau duit pokoknya, saya gitu. Saya tidak mau uang, saya ingin pokoknya ini jadi. Oke. Saya bilang begitu. Terus akhirnya enggak bisa, begini saja Pak. Penjenengan gini, bawa saya ke ownernya penjenengan. Saya dengan tim akan matur, akan presentasi betapa sekolah ini penting untuk dibantu saya gitu. Oke. Terus akhirnya beliau terus enggak usah begini, saya saja yang matur lah. Kalau penjenengan matur sendiri malah alhamdulillah, saya bilang begitu. Terus akhirnya dibantu. Ya. Ini gitu. Terus Pak, pokoknya saya jangan diberi uang, pokoknya ini loh bentuknya seperti ini di sini. Ngaten saya. Oh ya. Nah inilah saudara-saudara, para kepala sekolah, ini strateginya Bu Titi luar biasa ini. Jadi pertama harus berprestasi. Kalau prestasi banyak orang datang dan kita bisa memilih siapa yang datang dan menjadi partnernya. Kemudian yang berikutnya adalah mengerahkan CSR-nya itu dan menggunakan values, nilai. Jadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi orang, yang nilainya adalah bahwa meyakinkan orang menyumbang SMP 26 itu sama dengan menyumbang yatim piatu, sehingga pahalanya besar. Saya kira itu strategi yang luar biasa, Bu. Dan memang sangat sangat efektif menggunakan strategi-strategi seperti itu. Hanya CSR-nya hanya satu perusahaan atau beberapa itu, Bu? Gimana strategi? Beberapa. Oke, jadi beberapa yang tidak saling menyalip di tikungan, saya tidak mau. Oke, ya. Semua diberi jualan yatim piatu ya, atau beda-beda? Tidak. Ya. Betul. Yang di akhir ketika kita prestasi sudah ini, ya kita prestasi. Nah terus berarti kantin apungnya itu tidak saja melayani komunitas sekolah, dan juga masyarakat umum. Masyarakat umum kan sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop begitu, Bro. Karena kapasitasnya yang 500, sehingga kalau pas kegiatan yang dipinjam begitu sehari bisa benefitnya bisa sampai 500-600 ribu. Ya, oke. Nah, tapi kan pada waktu itu bagaimana sekolah mendapat uang itu dulu masih pemerintah memberlakukan PNBP bukan ya, pendapatan negara bukan pajak, atau boleh dikelola langsung untuk mengelola sekolahnya itu ya, zaman dulu. Itu dulu kita modelnya infak. Oh, oke. Tidak nyewa, tidak menyewa kantinnya, tidak kita sewakan. Oke. Oh iya. Jadi beliau hari ini misalnya pelakunya 100.000, beliau memberi infak untuk pengelola maintenance kantinnya itu 10%-nya gitu. Oke. Ya, tapi kalau misalnya tidak laku sama sekali ya tidak. Misalnya hari ini tidak berjualan ya tidak. Oke. Ya oke. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ini karena saya nggak ingin menuntaskan SMP 1 dan SMP 1 Magetan. Kelihatannya waktunya nggak cukup, sehingga kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti bicara bagaimana kiprah Bu Titi ini di SMP 1 dan sampai hijrah ke Magetan pulang kampung itu. Jadi pertanyaan terakhir untuk episode pertama ini. Ketika misalnya kantin itu beroperasi, nilai apa yang bisa diambil pelajaran
bagi siswa, guru, atau sampai tukang kebun dan sebagainya itu? Apa yang dirasakan mereka? Semua harus menjaga kebersihan, Oh, kebersihan kantin. Kemudian belajar disiplin antri, budaya antri. Anak-anak kan mulai di taman refleksi yang di bawah itu, taman refleksi sekarang diganti taman prestasi oleh kepala sekolah yang baru. Itu kan sudah melepas sepatu, kemudian masuk dia sebelum ke kantin kan sudah harus bawa tas itu, Bro. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian ketika dia makan, dia kan juga harus menjaga sepatunya dia itu. Kemudian makanan yang di situ tidak boleh mengandung unsur 5P karena kantinnya kantin sehat. Oke. Tidak boleh pewarna, pengawet. Karena di kolam di bawahnya itu ada penghuni istimewa. Oke. Lele atau apa? Ikan gabus. Apa itu kutuk, iwak kutuk di situ. Dan itu juga bisa dipanen ya? Bisa dipanen. Nah, itu selain penduduk aslinya kutuk kan banyak yang lain, Bro. Biasanya kalau kita panen, kita masak rame-rame, kita makan rame-rame. Kemudian karena makanannya itu makanan sehat, kutuk itu langsung anak-anak sisa makannya langsung masuk ke kolam. Ya. Oh, bagus. Kemudian membelinya pakai kupon. Di sana belajar mengembangkan karakter kejujuran, baik pembeli maupun penjual. Yang tidak menggunakan kupon tidak dilayani. Kalau misalnya ada yang curang, saya tegur. Oh ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ketika makan kan harus rapi. Iya. Luar biasa. Begitu. Duduk lesehan begitu. Ya, jadi itulah yang dilakukan Bu Titi dan saudara-saudara para pemirsa, calon kepala sekolah dan kepala sekolah baru yang belum berpengalaman, ikuti strategi Bu Titi itu untuk menanamkan pendidikan karakter. Kunci pendidikan karakter itu adalah habituasi, pembiasaan. Jadi di kantin itu dibiasakan sejak dari antri, lepas sepatu, makan rapi, itu semua pembiasaan. Kalau nggak pembiasaan, nggak terjadi pembentukan karakter. Dan itulah sekolah yang bagus, yang terintegrasi antara akademik, karakter, dan lingkungan-lingkungan budaya sekolahnya. Terima kasih Bu Titi atas kebersamaannya. Saya sangat senang punya tamu jenengan di suyanto.id. Kita ketemu lagi minggu depan untuk supaya orang terinspirasi dengan ada di SMP 1 dan kemudian hijrah ke SMP 1 Magetan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.